Tian muak dan berakhir dengan pukulan terhadap Yuda. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Episode kali ini benar-benar episode terberat ya guys ya, sepertinya di hubungannya Tian dan Hana, karena di sini Hana dan Tian mau gak mau benar-benar harus mengakhiri rumah tangga mereka. Di sini Hana sudah mulai membakar kenangan-kenangan dia bersama Tian, baik itu foto mereka berdua, kemudian ya hadiah-hadiah yang pernah diberikan oleh Tian kepada dia, semuanya ya dibakar oleh Hana. Kemudian di sisi lain, pada akhirnya Tian, walaupun dia masih sangat amat tidak terima ya guys ya, kalau dia mesti menceraikan Hana, membuat dia tampak ya bisa dibilang frustasi sekali gitu. Dia bahkan sampai masuk ke kolam masih memakai baju kemeja, masih memakai baju yang tidak untuk baju renang gitu ya. Karena memang saking frustasinya, kepikiran kenapa sih Hana harus meminta ditalak oleh Tian. Padahal cinta mereka itu setara, padahal cinta mereka itu sama gitu dan kuat. Tapi kenapa harus kalah dengan pertikaian keluarga yang seperti ini, yang semestinya bukan harus mereka jalani gitu. Kemudian pada akhirnya banyak hal yang membuat Tian itu tuh jadi ya bisa dibilang sangat amat frustasi, sangat amat pusing, dan dia gak rela kalau rumah tangga dia hancur cuma gara-gara pertikaian keluarga seperti ini. Dan pada akhirnya dia meluapkan emosinya dengan memukul sabuk untuk tinju ya guys ya. Kemudian Pak pikir panjang di saat Pak Yuda masuk ke tempat dia latihan tersebut. Dia hampir saja memukul Pak Yuda sampai membuat Ibu Meli dan Kinan tuh jadi kaget banget gitu, karena Tian ya bisa dibilang berani sekali gitu, hampir memukul ayahnya sendiri karena rumah tangganya hancur gara-gara papanya. Ya siapa yang terima ya guys ya, rumah tangga, padahal rumah tangga itu adalah rumah tangga yang bisa dibilang saling mencintai, kemudian ya tinggal mereka menjalani rumah tangga tersebut dengan kebahagiaan aja gitu. Bahkan mereka belum cukup 1 minggu menikmati rumah tangga itu dengan bahagia, tapi malah dirusak dengan perkara rumah tangga yang seperti ini, dan membuat semuanya tuh jadi kacau banget gitu ya. Semua hidupnya Tian dan Hana itu benar-benar sangat amat kacau. Dan di sini sepertinya Tian dan Hana benar-benar mau gak mau harus mengakhiri rumah tangga mereka, walaupun mereka saling mencintai, walaupun mereka saling sayang satu sama lain. Tapi karena memang keputusan untuk berpisah itu adalah keputusan yang terbaik ya guys ya. Karena coba aja kalian pikir, kalau mereka masih tetap bertahan untuk mempertahankan rumah tangga ini, bisa dipastikan Alvin, Bu Ira, dan Hana akan hancur. Perusahaan milik Pak Hardi pun juga akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Hana juga tidak akan disayang lagi sama kakak dan ibunya. Kemudian ya mungkin Hana dan Tian bisa bahagialah pergi ke luar negeri. Tapi ya tidak hanya dengan Kak Alvin dan Ibu Ira. Yang pastinya mereka tuh akan dendam sekali karena ya mereka sudah kehilangan Pak Hardi gitu di kehidupan mereka. Gara-gara Hana yang bertahan untuk Tian. Dan pastinya nanti hubungannya gak akan pernah baik-baik lagi. Begitupun dengan Tian. Tian ya mungkin dia gak peduli dengan hubungan dia bersama ayah kandungnya, kakak kandungnya, dan ibu tirinya ini yang sangat amat jahat. Tapi tentu yang dia pikirkan, ya kalau bisa Hana ini bahagia dong dengan dia. Kebayang juga kalau nanti
mereka mempertahankan rumah tangga ini bakalan habis-habisnya Tian. Pak Yuda akan menutup semua akses pekerjaannya Tian. Bahkan sekarang aja Tian nih gara-gara kecelakaan waktu itu dia jadi tidak bisa jadi pilot lagi gitu. Dan sekarang ya cara dia untuk bisa mempertahankan uang dia ya bekerja dengan Pak Yuda, karena dia kan juga kemungkinan akan menurunkan atau menjadi waris gitu atas perusahaannya Pak Yuda ini. Sebenarnya Tian mungkin gak akan peduli akan hal tersebut ya guys ya. Cuma di sini Tian masih berusaha untuk memperjuangkan gitu. Cuma kalau dia tetap memperjuangkan, Pak Yuda dengan ancamannya yang sejahat itu membuat Tian jadi takut kalau Hana ini kenapa-napa. Dan pada akhirnya ya karena itu adalah win-win solution ya guys ya. Ya sebenarnya bukan win-win solution sih. Ya kalau win-win solution ya tentunya Hana dan Tian harus bahagia gitu sebenarnya. Dan Pak Yuda menerima karma atas apa yang sudah dia lakukan terhadap keluarganya Pak Hardi. Tapi mengingat Hana harus baik-baik saja dan Hana tidak dijahatin sama Pak Yuda, ya mau gak mau Tian harus mengakhiri rumah tangga ini. Dia harus menalak Hana. Karena ya kalau dia tidak menalak Hana, takut nanti Hana bakalan kenapa-napa. Mungkin saja Hana bakalan menderita semenderita-menderitanya. Dan di sini tentu sangat amat sakit sekali ya guys ya menjadi Tian dan Hana, karena cinta mereka benar-benar diujinya tuh benar-benaran pol gitu. Baru belum seminggu loh mereka menjalani pernikahan ini. Tapi nanti semua orang bakalan kaget setelah mengetahui kalau Hana ternyata hamil. Mungkin Hana tidak akan memberitahu tentang kehamilannya kepada Tian. Tapi sebagai seorang ayah, tentu Tian akan mempunyai ikatan batin yang kuat dengan sang anak. Dan pada akhirnya Tian tahu kalau anak tersebut adalah anak kandung dia. Karena waktu itu di pedesaan yang terpencil itu ya guys ya, mereka kan pernah berhubungan sebagai suami istri. Dan kemungkinan besar kalau si Hana ini hamil ya sangat amatlah tinggi. Jadi ya bisa dipastikan nanti ketika Hana hamil, Tian tidak mengetahui dan Tian juga keikat dengan hubungan pernikahan dia dengan Misa. Dan jujur ini benar-benar bikin jelek di hati banget ya guys ya, karena cinta Hana dan Tian itu tuh sangat amat luar biasa loh. Tapi kenapa mesti disudahi seperti ini gitu. Dan Mimin sih sangat amat berharap kalau Tian bisa membalas apa yang sudah dilakukan oleh bapaknya ini. Ya setidaknya mungkin dia mengorbankan cintanya terhadap Hana dan malah menikah dengan wanita yang tidak dia cintai. Tapi pada akhirnya dia berhasil menguasai perusahaan dan pada akhirnya akan bisa membawa kembali Hana ke pelukan dia. Misa pun juga harus sadar diri. Dia kan dari awal gak cinta sama Tian. Kalaupun nanti cintanya tumbuh sama Tian, jangan melakukan hal yang jahat juga sama Hana. Karena apa? Karena Hana gak salah di sini. Tian pun juga gak salah mencintai Hana. Toh dari awal Misa kan juga tahu cintanya Tian kepada Hana itu sangat amat luar biasa. Jadi jangan jadi egois untuk bisa mendapatkan Tian. Karena cintanya Tian hanya untuk Hana. Jujur greget sekali ya guys ya. Mimin sih kesel banget nih kalau ternyata Tian dan Hana ini tidak bisa memperjuangkan rumah tangga mereka. Karena kemungkinan besar memang Tian ini menikah dengan Misa, kemudian Hana juga bakalan nikah sama laki-laki lain yang bernama Nathan. Kalian ingat kan Nathan itu sosok laki-laki yang pernah bertemu dengan Kinan waktu itu, yang ngebayarin Kinan makanan di saat Kinan gak ada duit. Nah si Kinannya merasa kesel juga nih. Dia suka sama Nathan, taunya Nathan sukanya sama Hana. Lagi-lagi pertikaian antara keluarga ini bakalan memuncak lagi nih ketika Kinan bakalan melakukan segala macam cara untuk merebut Nathan dari Hana. Ya walaupun memang Nathan adalah sosok laki-laki yang baik, tapi Mimin yakin kalau Nathan ini tidak akan egois. Di saat dia tahu kalau Hana sayang dan cinta sama Tian, pastinya dia bakalan mengorbankan perasaan dia untuk melihat Hana bisa bahagia. Karena dia sadar sekali walaupun memang keluarga Tian lah yang membuat Hana menderita, tapi
Cuma sama Tian, Hana bisa tersenyum lebar dan bahagia. Udah gak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan ceritanya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.